Di sebuah kota kecil yang dikelilingi oleh hutan lebat, terdapat sebuah toko barang antik yang penuh dengan benda-benda misterius dari berbagai zaman. Pemilik toko, seorang pria tua bernama Pak Harun, adalah kolektor yang gemar berburu barang-barang unik dengan sejarah kelam. Suatu hari, ia menerima sebuah lukisan tua dari seorang pedagang keliling. Lukisan itu menggambarkan seorang wanita berpakaian hitam dengan tatapan kosong yang menghantui. Lukisan itu memiliki suasana gelap dan dingin, seolah-olah membawa aura kematian. Tidak ada tanda tangan pelukis, hanya sebuah catatan kecil di belakang kanvas bertuliskan, "Siapapun yang memandangnya lebih lama dari yang seharusnya, akan menemui ajalnya." Pak Harun, meski merasa merinding, tidak bisa menahan keinginannya untuk memajang lukisan itu di tokonya. Ia meletakkannya di sudut ruangan, di mana cahaya redup dari jendela mempertegas kesan mistis lukisan tersebut. Penduduk kota mulai mendengar tentang lukisan itu dan beberapa dari mereka datang untuk melihatnya. Ada yang tertarik dengan keindahan misteriusnya, ada pula yang sekadar penasaran. Namun, satu persatu dari mereka yang melihat lukisan itu mulai mengalami nasib buruk. Seorang wanita muda yang terpikat oleh tatapan di lukisan itu meninggal secara misterius dalam tidur. Seorang pria tua yang berlama-lama menatapnya ditemukan tewas di hutan dengan tubuh membeku, meski cuaca saat itu hangat. Desas-desus mulai menyebar bahwa lukisan itu membawa kutukan. Orang-orang mulai menghindari toko Pak Harun. Tetapi seorang mahasiswa seni bernama Dika justru tertarik untuk menelitinya lebih lanjut. Dika, yang sedang mencari bahan untuk tesisnya tentang seni gelap, melihat ini sebagai kesempatan untuk menggali kisah yang belum pernah terungkap. Saat pertama kali Dika melihat lukisan itu, ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Bukan hanya soal keindahan misteriusnya, tetapi juga cara lukisan itu seakan berbicara dalam diam. Ia mencatat detail-detailnya. Wajah wanita yang tidak sempurna namun memukau, bayangan yang tampak bergerak ketika dilihat dari sudut tertentu, dan kehadiran simbol-simbol kabur yang sulit dikenali pada latar belakang. Semakin ia menatapnya, semakin ia merasa terhisap ke dalam dunia lukisan itu. Namun, Dika bukan hanya seorang pengamat seni. Ia adalah seorang peneliti dengan rasa ingin tahu yang besar. Ia bertanya pada Pak Harun tentang asal-usul lukisan itu, tetapi jawaban yang diterima membuatnya semakin penasaran. Pak Harun mengaku tidak tahu banyak, hanya bahwa lukisan itu berasal dari seorang pedagang yang tampak ketakutan. Cerita ini cukup untuk mendorong Dika memulai penelusuran yang lebih dalam. Di malam harinya, Dika merasa ada sesuatu yang berubah di rumahnya. Suasana dingin, bayangan yang tampak lebih gelap, dan suara-suara samar mulai muncul. Meski demikian, ia mencoba mengabaikannya, menganggap itu hanya sugesti akibat cerita Pak Harun. Namun, ketika ia melihat lukisan itu dalam mimpinya, wanita di lukisan tersenyum tipis, menatap langsung ke arahnya. Dika mulai merasa bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar mitos. Dika memutuskan untuk melanjutkan penelitiannya, meski mimpi buruk dan gangguan aneh mulai menghantui hari-harinya. Ia menghabiskan waktu di perpustakaan kota, menggali arsip lama tentang seni gelap dan kutukan dalam karya seni. Pencariannya membawa dia pada nama seorang pelukis misterius bernama Murni, seorang seniman yang hidup sekitar 100 tahun lalu. Murni terkenal karena karyanya yang dianggap memiliki kekuatan supranatural, tetapi juga karena hidupnya yang tragis. Menurut catatan, Murni adalah seorang wanita berbakat yang menjual jiwanya kepada entitas gelap demi mendapatkan inspirasi abadi. Karya-karyanya, meskipun diakui indah, seringkali disertai dengan kisah-kisah mengerikan. Orang-orang yang memiliki atau melihat karya-karya Murni dalam waktu lama seringkali mengalami nasib buruk, mulai dari kehilangan akal hingga kematian misterius. Salah satu karya terakhirnya yang terkenal adalah Sang Pemanggil, sebuah lukisan yang menggambarkan seorang wanita berpakaian hitam. Namun, karya itu menghilang setelah kematian Murni. Dika mulai yakin bahwa lukisan yang ada di toko Pak Harun adalah Sang Pemanggil. Ia kembali ke toko dengan membawa semua informasi yang berhasil dikumpulkannya. Pak Harun, meski skeptis pada awalnya, mulai percaya setelah mendengar cerita Dika dan menyadari pola dari semua tragedi yang terjadi sejak lukisan itu tiba di tokonya. Namun, tidak semua jawaban membawa ketenangan. Dika mulai merasakan bahwa semakin banyak ia belajar tentang lukisan itu, semakin kuat pengaruhnya pada dirinya.
Wanita di lukisan itu kini tidak hanya hadir dalam mimpinya, tetapi juga dalam bayangannya saat ia terjaga. Ia mendengar suara lembut namun mengancam memanggil namanya. Meski takut, Dika merasa bahwa ia sudah terlalu jauh untuk berhenti. Ia memutuskan untuk mencoba pendekatan baru, berbicara dengan orang-orang yang pernah melihat lukisan itu dan selamat. Ia menemukan seorang pria tua bernama Pak Ridwan, yang pernah bekerja di toko sebelum Pak Harun. Ridwan menceritakan bagaimana lukisan itu pertama kali tiba di toko, bagaimana pedagang yang membawanya terlihat ketakutan, dan bagaimana ia sendiri hampir kehilangan nyawanya setelah menyentuh lukisan itu. Ia memakan jiwamu, kata Pak Ridwan dengan suara gemetar. Semakin lama kau dekat dengannya, semakin dalam ia merasukimu. Kembali ke toko Pak Harun, Dika dan sang pemilik mencoba memahami apa yang harus mereka lakukan. Namun, setiap langkah mereka seolah diawasi oleh sesuatu yang tak kasat mata. Mereka mulai mendengar suara langkah-langkah di lantai atas saat toko sudah tutup, dan barang-barang di toko sering berpindah tempat tanpa sebab yang jelas. Pak Harun, yang awalnya hanya menganggap semua ini sebagai kebetulan, mulai merasa ketakutan. Pak Harun menyarankan untuk menyingkirkan lukisan itu dengan cara menjualnya kembali atau memberikannya kepada orang lain. Tetapi Dika menentang. Jika kita melakukannya, kita hanya memindahkan kutukan ini ke orang lain. Kita harus menghentikannya di sini, katanya tegas. Dika memutuskan untuk mencari solusi lebih lanjut dengan menyelidiki ritual-ritual pemanggilan yang digunakan oleh Murni untuk menciptakan lukisan tersebut. Dalam sebuah buku kuno yang ia temukan di perpustakaan, Dika membaca tentang seni gelap dan perjanjian dengan entitas. Ia menemukan bahwa untuk menghentikan kutukan, seseorang harus membalikan ritual dengan melakukan tindakan tertentu yang melibatkan keberanian besar dan pengorbanan. Salah satu instruksi menyebutkan bahwa lukisan harus dihancurkan di tempat di mana ia pertama kali dilukis, dengan menggunakan simbol-simbol pemanggil yang sama tetapi dalam urutan terbalik. Namun, Dika menyadari bahwa ini bukan tugas yang mudah. Tempat di mana lukisan itu dibuat adalah rumah Murni, yang kini sudah menjadi reruntuhan di tengah hutan. Lebih dari itu, Dika tahu bahwa entitas yang terhubung dengan lukisan itu tidak akan membiarkan mereka menghancurkannya begitu saja. Dika dan Pak Harun mulai mempersiapkan perjalanan menuju reruntuhan rumah Murni di hutan. Sebelum mereka berangkat, Dika mengumpulkan semua perlengkapan yang mungkin dibutuhkan, termasuk buku ritual yang ia temukan, lilin, serta benda-benda yang dianggap memiliki perlindungan spiritual. Pak Harun, meskipun tampak takut, berusaha memberanikan diri untuk membantu Dika. Ia tahu bahwa tidak ada jalan lain selain menghadapi kutukan ini secara langsung. Perjalanan ke hutan dimulai pada pagi hari yang berkabut. Suasana di dalam hutan terasa tidak wajar. Suara burung dan serangga yang biasanya ramai mendadak menghilang, menyisakan keheningan yang menekan. Setiap langkah terasa semakin berat, seolah-olah ada kekuatan yang mencoba menghentikan mereka. Saat mereka mendekati reruntuhan, suhu udara tiba-tiba turun drastis, meskipun matahari masih bersinar lemah di langit. Reruntuhan rumah Murni tampak seperti bayangan dari masa lalu yang penuh kesedihan. Dinding-dinding yang roboh dan pecahan kaca berserakan di mana-mana. Di tengah reruntuhan, mereka menemukan sebuah ruang kecil yang masih utuh, tempat Murni diakini melukis karya-karyanya. Di ruang inilah mereka memutuskan untuk melakukan ritual pembalikan. Dika menyiapkan lingkaran ritual sesuai dengan instruksi di buku kuno. Ia menggambar simbol-simbol yang diperlukan di lantai menggunakan kapur putih, sementara Pak Harun menyalakan lilin-lilin di sekeliling lingkaran. Saat semuanya siap, Dika mulai membaca mantra yang tertera di buku, suaranya bergetar namun penuh tekad. Saat mantra mulai dilantunkan, suasana di sekitar mereka berubah drastis. Angin kencang muncul entah dari mana, meniup daun-daun kering dan membuat nyala lilin bergetar. Bayangan-bayangan gelap mulai bergerak di sudut-sudut ruangan, membentuk sosok-sosok yang mengintimidasi. Dika berusaha untuk tetap fokus, tetapi ia merasakan tekanan yang luar biasa, seolah-olah ada sesuatu yang mencoba merasukinya. Pak Harun, yang berdiri di luar lingkaran, mulai merasa panik. Ia melihat bayangan wanita dari lukisan itu muncul di sudut ruangan, matanya menyala dengan kebencian. Wanita itu bergerak mendekati Dika, mengucapkan kata-kata yang tidak dapat dimengerti namun terdengar seperti ancaman. Pak Harun ingin membantu,
tetapi ia tahu bahwa menyentuh Dika atau masuk ke dalam lingkaran hanya akan mengganggu ritual. Dika melanjutkan mantra, meskipun suaranya mulai melemah. Ia merasa tubuhnya semakin berat, dan pikirannya mulai dipenuhi bisikan-bisikan yang mencoba meruntuhkan tekadnya. Namun, di saat-saat terakhir, ia mengingat tujuan utamanya, menghentikan kutukan ini untuk selamanya. Dengan sisa tenaga yang dimilikinya, ia mengucapkan bagian terakhir dari mantra. Cahaya terang tiba-tiba memenuhi ruangan, mengusir bayangan-bayangan gelap yang sebelumnya mengintai. Wanita dari lukisan itu berteriak dengan suara yang mengguncang, sebelum akhirnya menghilang bersama dengan bayangan-bayangan lainnya. Angin berhenti, dan keheningan kembali menguasai tempat itu. Dika jatuh terduduk di lantai, napasnya tersengal-sengal. Pak Harun segera mendekatinya, membantu Dika bangkit dan memastikan bahwa ia baik-baik saja. Lingkaran ritual kini hancur, tetapi lukisan yang sebelumnya mereka bawa telah lenyap, meninggalkan hanya abu halus di tempatnya. Namun, meskipun kutukan tampaknya telah berakhir, Dika merasa bahwa dirinya tidak sepenuhnya bebas. Ia merasakan sisa-sisa energi gelap yang masih melekat pada dirinya, sebagai pengingat akan apa yang telah ia hadapi. Ia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi, tetapi ia juga tahu bahwa ia telah melakukan hal yang benar. Setelah ritual selesai, Dika dan Pak Harun kembali ke kota dengan tubuh yang lelah tetapi hati yang sedikit lega. Mereka merasa telah memenangkan pertempuran besar, meskipun bayangan ketakutan dari lukisan itu masih membayangi mereka. Dika, yang kini menjadi pusat perhatian karena keberaniannya, mulai mendapat banyak pertanyaan dari penduduk kota tentang apa yang sebenarnya terjadi di rumah Murni. Pak Harun memutuskan untuk menutup tokonya untuk sementara waktu. Ia merasa bahwa keberadaan barang-barang antik yang penuh misteri di tokonya membawa lebih banyak bahaya daripada manfaat. Ia berbicara kepada Dika tentang rencananya untuk pensiun dan meninggalkan kota. "Kamu masih muda, Dika. Jangan biarkan hal ini membelenggu hidupmu," katanya. Namun, Dika tahu bahwa hidupnya sudah berubah selamanya. Hari-hari setelah ritual menjadi ujian bagi Dika. Ia mulai merasakan gejala-gejala aneh pada tubuhnya, seperti rasa dingin yang tiba-tiba, mimpi buruk yang terus menghantui, dan bisikan-bisikan samar yang muncul di telinganya saat malam tiba. Dokter tidak menemukan apapun yang salah secara medis, tetapi Dika tahu bahwa sisa-sisa energi gelap dari lukisan itu masih ada dalam dirinya. Dika mencoba mencari cara untuk menyucikan dirinya dari sisa kutukan tersebut. Ia bertemu dengan seorang paranormal bernama Bu Sari, yang memiliki reputasi sebagai pengusir roh jahat. Bu Sari menyarankan Dika untuk menjalani serangkaian ritual penyucian yang melibatkan mandi bunga, meditasi, dan pembacaan mantra. Meskipun ritual ini memberikan sedikit kelegaan, Dika tahu bahwa perjalanannya belum berakhir. Dalam salah satu mimpi buruknya, Dika melihat wanita dari lukisan itu kembali muncul, tetapi kali ini wajahnya tampak lebih manusiawi. Wanita itu berbicara kepadanya, mengungkapkan bahwa ia dulu adalah seorang korban, seseorang yang dipaksa untuk menjadi medium bagi entitas gelap oleh Murni. "Kamu telah membebaskan jiwaku, tetapi jejak kutukan itu tidak akan pernah sepenuhnya hilang," katanya sebelum menghilang. Pagi berikutnya, Dika merasa berbeda. Meskipun mimpi itu mengganggunya, ia merasa bahwa ia telah menemukan sebuah jawaban. Wanita itu adalah korban, sama seperti dirinya, dan mungkin kutukan ini adalah bagian dari lingkaran yang tidak pernah berakhir. Dengan tekad baru, Dika memutuskan untuk mendedikasikan hidupnya untuk mencari dan menghancurkan benda-benda lain yang membawa energi gelap seperti lukisan itu. Pak Harun, yang mendengar keputusan Dika, memberikan dukungan penuh. "Kamu memiliki keberanian yang luar biasa, Dika. Jangan biarkan rasa takut menghentikanmu," katanya sambil menyerahkan sebuah jurnal tua yang berisi catatan-catatan tentang barang-barang antik misterius yang pernah ia temui selama bertahun-tahun. Dika memulai perjalanannya yang baru, mengunjungi tempat-tempat terpencil dan berbicara dengan orang-orang yang pernah bersentuhan dengan benda-benda terkutuk. Ia merasa bahwa ini adalah panggilannya untuk melindungi orang lain dari bahaya yang pernah hampir merenggut nyawanya. Namun, ia juga tahu bahwa bayangan dari wanita di lukisan itu akan selalu menghantui langkahnya. Hari demi hari, Dika belajar lebih banyak tentang dunia yang gelap dan penuh misteri ini. Ia bertemu dengan sekutu baru, orang-orang yang memiliki pengalaman serupa,
dan bersama-sama mereka membentuk sebuah komunitas kecil yang bertekad untuk melawan kejahatan yang tersembunyi di balik seni dan artefak kuno. Namun, di tengah semua perjuangan ini, Dika tidak pernah melupakan peringatannya sendiri. Setiap benda memiliki ceritanya sendiri, dan tidak semua cerita berakhir bahagia. Tetapi ia percaya bahwa selama ia memiliki keberanian, ia dapat mengubah akhir dari cerita itu satu persatu. Terima kasih telah membaca cerita ini hingga selesai. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share kisah ini agar semakin banyak orang yang dapat menikmatinya.